Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita. Sekarang tajuk dari kajian kita ya, yang akan kita diskusikan adalah ini tajuknya. Awas, ada lunte, ya, awas ada lunte. Ini tajuk kita. Banyak orang yang memahami dari sudut pandang yang berbeda-beda tentang tajuk ini, ya. Awas ada lunte. Itu tajuk kita. Sesuatu yang aku perlu sampaikan dulu ya, sebelum masuk ke lonte ini. Nanti kita lihat etimologinya apa, terminologinya apa dari sudut pandang bahasa. Kita itu terlalu suka berbahasa basi, gitu loh. Terlalu suka berbahasa basi, yang itu membuat sehingga permasalahan itu tidak selesai karena berbahasa basi itu, gitu loh. Ya, contohnya begini, kita selalu membagi sosial itu menjadi kelas-kelas struktur feodalisme yang itu sebetulnya tidak perlu karena kita terlahir dari rahim wanita semua ini, ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk kecuali Nabi Adam, ya, kecuali Ibunda Hawa, ya, diciptakan tidak melalui proses kelahiran lewat rahim, gitu loh. Semua kita ini dilahirkan lewat rahim, jadi nggak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain, gitu loh. Jadi kalau Amerika itu ya berbicara tentang HAM, ya, jauh, bos. Awal-awal abad ke-7 ya, akhir abad ke-6, Islam itu sudah berbicara tentang hak asasi, tentang persamaan hak, gitu loh. Bahkan dijelaskan dalam Islam yang lebih unggul, ya, seseorang itu adalah dihitung dari ketakwaannya, tidak dari yang lain. Siapa yang paling takwa, dia yang lebih unggul. Nggak lihat dari keturunan, nggak lihat dari faktor ekonomi, nggak lihat dari kepinteran, enggak, tapi dari ketakwaan. Itu yang membedakan. Baru bisa digunakan untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain, gitu. Cuman masalahnya kan dalam kehidupan sosial kita ini menjadi kurang kerjaan, gitu ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjadi kurang kerjaan sehingga membentuk strata-strata sosial. Contohnya begini, ya. Apa sih bedanya mencret sama diare itu, apa bedanya coba? Kalau si miskin dibilang mencret, kalau si kaya dibilang diare. Kalau kawulo alit dibilang mencret, kalau pejabat tinggi dibilang diare. Sebetulnya apa sih bedanya antara mencret dan diare itu, loh, bedanya apa? Itu yang basa-basi melahirkan kelas, gitu loh. Seolah-olah mencret itu hanya bisa hinggap kepada kawulo alit, ya, rakyat biasa, sedangkan diare itu hanya ada pada mereka yang menjadi pejabat, ya,
orang-orang yang mapan, ningrat, struktur ekonomi di atas rata-rata begitu, sehingga nggak ada pejabat mencret, nggak ada konglomerat mencret, itu nggak ada, yang ada diare gitu. Sedangkan nggak ada rakyat kecil diare, nggak ada orang miskin diare, nggak ada gitu. Itu kan sebuah yang kalau kita pandang itu, ngapain dibeda-bedakan gitu ya. Sekarang apapun yang mengambil barang yang bukan haknya, itu ya maling gitu loh. Seseorang mungkin karena kesulitan kehidupannya sehingga dia terpaksa melakukan sesuatu hal yang dia sendiri seandainya tidak dalam terpaksa tidak mau melakukan, sehingga dia mencuri ya. Katakanlah mencuri ayam tetangga, itu maling. Lalu apakah ketika seorang pejabat mengkorupsi uang rakyat itu bukan maling? Kenapa harus disebut koruptor? Sebetulnya sama aja, maling itu semua. Itu maling itu. Panggil aja maling itu, supaya anaknya tahu kalau bapaknya maling, suaminya tahu kalau istrinya maling, istrinya tahu kalau suaminya maling, orang tuanya tahu kalau anaknya jadi maling. Ngapain pakai koruptor segala macam? Ya, tuh yang jadi masalah di situ. Karena kita sering mengklasifikasi kehidupan ini gitu loh. Padahal dalam Islam, hak asasi manusia itu dibedakan menurut ketakwaannya. Jadi kalau jauh-jauh hari abad-abad awal ke-7 Islam sudah mengajarkan hak asasi, pada waktu itu Amerika masih gelap, becek, dan bau. Jadi kalau sekarang misalkan lewat PBB orang bicara hak asasi, Amerika bicara tentang hak asasi, ngajari Islam hak asasi, telat bos. Lah Islam dari dulu sudah tahu hak asasi kok. Kok mau diajari? Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita kembali ke masalah. Oh sebentar, begini. Tapi ada pengecualian ya yang harus dipahami secara berbeda. Dalam struktur bahasa Jawa itu bisa saja itu feodal, tapi bisa saja itu sebuah penghormatan dari yang muda kepada yang tua. Tapi bisa saja struktur feodalisme sosial, ya, sehingga kita mau mengatakan tidur itu kepada seseorang itu kita melihat faktor usia, ya, atau melihat struktur sosial. Ketika yang menjadi ukuran struktur sosial, maka itu ya feodal. Tapi kalau dia menggunakan itu hitung-hitungannya karena usia, itu berarti budi pekerti atau adab atau akhlak gitu ya. Misalkan kepada siapa kita harus bilang njeglak, gaglak, nguntal, mangan, dahar, nedo. Ada berapa? Ada 6 kata yang itu isinya sama saja sebetulnya substansinya. Memasukkan sesuatu makanan ke dalam mulut. Tapi ini penggunaannya beda-beda. Gitu loh. Ya, penggunaannya beda-beda. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia masuk dalam ranah feodalisme atau dalam ranah penghormatan gitu. Yang tua itu biasanya dihormati oleh yang muda. Begitu sebaliknya, yang tua menyayangi yang muda. Gitu ya. Itu ada memang dalam struktur Jawa gitu. Sekarang kita berbicara tentang lonte. Kenapa banyak orang yang tiba-tiba membicarakan tentang lonte? Ya, lonte. Aku tulis di sini.
Lonte itu bahasa apa sih? Lonte. Ini ada dua sumber ya. Sumber. Ini sejarah ya. Ini sejarah. Jangan ketika kamu menerima sejarah yang berbeda dari orang lain, ya. Lalu orang lain itu kau bilang bodoh. Bukan. Karena kita sama-sama nggak hadir dalam ruang dan waktu saat itu kok. Ya. Jangan. Karena bisa jadi ada sumber berbeda yang dia dapatkan. Gitu loh. Lihat duduk permasalahannya. Jangan kebodohanmu justru kamu gunakan untuk membodohkan orang lain, kan jadi bodoh kuadrat kau. Itu ya. Lonte ini ada dua sumber ini ya. Satu, ini dia mengatakan dari bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa artinya sebetulnya penulisannya tidak lonte begini, tapi begini. Lonte. Nah, ya, begini. Sedangkan ini dalam Jawa ya, ini banyak sekali. Kalau di Malang ini balon, nih. Terus di daerah Blitar, Tulungagung, Kediri, begenggek. Banyak versinya. Jawa itu banyak begenggek. Nanti orang Jember dan sekitarnya itu senuk. Banyak istilah-istilah gini. Senuk, apalagi. Ada lagi ondolan, karena bisa digondol laki-laki sana, laki-laki sini. Ya seperti apa namanya ya? Ya namanya orang menjual diri, siapa yang mau bayar dia bisa gondol dia kan. Jadi ondolan itu berasal dari kata gondolan, bisa digondol-gondol ya. Ondolan. Nah, tetapi kemudian yang kemudian berkembang diterima secara publik nasional itu ini lonte ini. Sehingga ini menjadi bahasa Indonesia. Gitu loh. Asalnya lonte ini dari ini. Lonte ini Jawa ya. Aku tulis begini. Jawa. Ini satu sumber. Ya, ada satu sumber lagi mengatakan tidak begitu. Ya. Nih, aku bacakan gini. Jadi lonte itu berasal dari kata lon, ya, lon dan tj. Nampak sini le? Ini lon, nampak? Ini lonce biasanya, ya, lon. Lon itu artinya diberi upah atau upahan. Ya. Sedangkan itu atau kecil atau disayang. Itu kecil atau disayang. Ya, itu. Seperti ini. Sekarang ini dari apa? Ini dari Belanda. Ya. Dua sumber yang berbeda. Lihat ini. Ada yang mengatakan ya, kata lonte itu dari lonte ya. Itu yang mengatakan ini Wisnu Sasangka. Ya. Wisnu Sasangka. Nih. Sedangkan yang satunya Gusti Anan. Nih. Supaya jelas dulu. Ya. Jadi Wisnu Sasangka mengatakan lonte itu dari bahasa Jawa. Tulisannya begini, pakai TH lonte.
yang dalam bahasa Jawa sendiri ada istilah macam-macam, ada balon, ada pegengge, ada senuk, ada ondolan. Ya, ini etimologinya kita kupas dulu, ya. Sementara Gusti Anan, ya, ini mengatakan bahwa lonte itu dari bahasa Belanda, berasal dari dua suku kata, yaitu lon yang artinya upahan, ce itu kecil atau disayang. Yang di sini apa yang diupah, apa yang disayang? Upahan itu adalah bayaran, yang disayang itu yang berkonotasi kepada perempuan. Gitu. Perempuan. Ya. Ini. Apakah Jawa meniru Belanda? Apakah Belanda yang meniru Jawa? Nggak semudah itu menyimpulkan. Ataukah memang Jawa juga ada sendiri, Belanda juga ada sendiri, kemudian ada persamaan? Seperti begini. Orang Jawa bilang mangan. Orang Batak juga bilang mangan. Pertanyaannya, apakah orang Batak meniru orang Jawa, ataukah orang Jawa meniru orang Batak, ataukah memang sama-sama Batak dan Jawa punya satu kata yang sama tentang mangan itu tadi, yang kalau diterjemahkan Indonesia menjadi makan. Itulah sejarah. Ya, itulah sejarah. Yang kita tidak bisa menyimpulkan salah satu secara exactly dan menafikan yang lain, selama argumentasinya tidak kuat, gitu. Ya, oke. Nah, sekarang setelah kita berbicara dari etimologi, sekarang kita bicara terminologinya apa sih? Terminologi dari lonte ini apa sih? Ya, maka dia mempunyai terminologi yang kita kenal sebagai pelacur. Ya, pelacur. Nanti dalam sastra ada istilah yang dihalus-haluskan, disebut dengan kupu-kupu malam. Mungkin karena terbangnya di malam hari mungkin. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah jelas ya? Ini tentang terminologinya sudah jelas, yaitu pelacur, ya. Ini terminologinya pelacur, lonte itu, ya. Terminologinya pelacur. Sedangkan etimologinya ada yang Jawa, ada yang Belanda, terserah mau pilih mana, ya. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks publik. Dalam konteks publik. Kembali tadi yang aku mau bilang. Apakah salah kalau ada orang bilang lonte, kalau memang dia lonte? Coba tolong dijawab. Apakah salah kalau kita bilang dia mencret, karena dia memang mencret? Apakah harus diare? Apakah salah kalau aku bilang dia itu kudisan, karena dia pejabat? Harus aku bilang, oh dia eksim? Gitu. Coba jelaskan. Kenapa jadi terbagi yang itu membelah? Seolah-olah ada orang yang melakukan sebuah kejahatan yang tidak boleh disebutkan berdasarkan kejahatan yang dia lakukan. Sekarang apa sih bedanya lonte sama pelacur? Lonte saja. Orang lonte ya pelacur ya lonte, ya balon, ya begengge, ya senuk, ya ondolan. Terus kenapa kalau memang dia melakukan perbuatan yang bisa dikategorikan lonte, disebut lonte tidak boleh? Gitu loh. Kan kita harus melihat sebuah cerita, ya. Jadi gini loh ya. Kalau kita nonton sebuah drama, di mana drama itu dipentaskan dalam durasi 2 jam, maka ketika Anda hanya menonton 5 menit, Anda tidak boleh menyimpulkan dan mesti salah. Bayangkan 2 jam cerita
hanya Anda akan simpulkan dari 5 menit yang Anda ketahui. Kan mesti bias itu. Ya. Begitu juga dalam sebuah komunikasi publik, itu ada kausa prima, ada sebab akibat. Gitu loh. Kenapa seseorang membilang lonte itu kenapa? Itu harus tahu dulu, jangan dipotong. Orang tidak boleh membilang lonte tidak bagus, tidak elok, tidak begini, tidak begitu. Sekarang kenapa kalau dibilang lonte memang? Orang memang lonte kok. Apa harus diganti dengan pelacur? Dengan kupu-kupu malam? Apakah kalau seorang yang melakukan zina terus disebut kupu-kupu malam dia masuk surga? Gitu? Lebih baik dari lonte? Apakah lonte lebih bejat dari kupu-kupu malam? Inilah, karena kita terlalu basa-basi. Kita terlalu basa-basi, itu loh. Sehingga sebetulnya penyebutan seseorang itu adalah sebuah unsur yang di dalamnya mengandung edukasi itu terabaikan, akhirnya nihil. Gitu loh. Ketika kita memanggil seorang koruptor itu maling, itu bukan kita sedang menghujat. Tapi supaya dia malu dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan maling itu, dan orang-orang yang lain yang belum jadi maling, kalau mau maling itu mikir 2 kali. Edukasinya kan di situ. Tapi kalau kalian sebut koruptor, lama-lama jadi aktor. Gitu loh. Begitu juga ketika kita menyebut sesuatu itu, orang itu memang sudah terbukti, kita tahu ya apa sepak terjangnya selama ini, sehingga kita bilang lonte, terus disalahkan. Ya kalau malu dibilang lonte, ya jangan jadi lonte. Apakah harus kupu-kupu malam? Apakah terus kupu-kupu malam itu lebih mulia dari lonte? Bisa aja. Dilihat, kalau ada orang bercerita ya dalam sebuah pertemuan publik atau apapun, lihat kausa primanya apa, sebab akibatnya apa. Dia ngomong lonte itu sebagai sebab atau sebagai akibat. Nggak bisa hanya kamu potong jegret. Tidak boleh ngomong lonte tidak elok, tidak begini, tidak begitu. Lihat dulu duduk permasalahannya. Konteks itu tidak bisa dilepaskan dari teks. Gitu loh. Nggak bisa. Jadi kita harus lihat duduk permasalahannya seperti apa. Sekarang ya, sebetulnya istilah-istilah seperti lonte-lonte ini itu bukan hanya di masalah sekarang, di kitab suci pun ada. Ya. Nih, supaya kalian tahu. Jadi jangan terus sedikit-sedikit nyalahkan orang, dia sendiri tidak tahu urusan. Bahwa sebetulnya hadisnya ada sih ya, cuman aku belum tidak ke sana lah ya. Bahwa kita memanggil seseorang itu ada unsur edukasi gitu loh. Kalau dia lonte, panggil lonte aja supaya dia malu, besok tidak ngelonte lagi, kan gitu. Nih, di kitab Kejadian ya, tolong dibantu diamati. Aku sering-sering kadang-kadang lain yang ngomong, lain yang ditulis. Di sini nampak leh. Di sini nampak leh. Ya, ini kitab Kejadian 38:24. Ya. Tolong aku dicek ya, kadang-kadang aku salah ngomong seperti kemarin, salah satu huruf. Aku bacakan. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari pesundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Apa bersundal itu? Ya ini. Cuman aku kasih tahu dulu. Kalian kalau membaca Bible khususnya Perjanjian Lama, hati-hati. Lihat ke konteksnya itu, lihat jalinan kalimatnya dia mau kemana. Karena sundal atau lonte itu juga ada dalam 2 makna. Makna hakiki dan makna majasi. Makna literal dan makna metafor. Ya, karena orang menyembah berhala yang Gusti Allah Agungnya itu tidak tunggal, itu bersundal disebut, ngelonte.
Tahu? Karena Allah tuh bilang, aku ini adalah Allah yang cemburu. Dia nggak mau diduakan, gitu loh. Maka kalau ada yang menduakan, apalagi meninggalkan, itu disebut bersundal atau ngelonte dia. Yang disebut dengan syirik, mencampur. Hati-hati kalau baca kitab Bible, khususnya Perjanjian Lama, lihat teksnya itu dia kemana. Apakah bersundal itu dalam makna literal atau metafor, itu harus dipahami. Ya. Oke, ini bersundal ini lebih kasar ini dari lonte ini. Ini tulis sundal. Terus Matius nih. Matius 21:32. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Perempuan sundal. Coba, kurang kasar ya apa? Sundal ini lebih kasar lagi dari lonte. Oke. Terus Ibrani. Ya. Ibrani 11:31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal, itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab, perempuan sundal. Coba. Jadi dalam kitab-kitab suci juga ada istilah-istilah itu, gitu. Kenapa terus sekarang orang gak boleh ngomong lonte? Sekarang kita lihat hadis dalam perspektif Islam. Ini tadi Yahudi Nasrani. Sekarang hadis. Ya, dalam perspektif Islam. Dari siapa ini? Bukhari. Dari kota Bakhoro ini. Bukhari. Ya. Aku bicarakan kisah seorang wanita dan anjing yang dikisahkan Rasulullah dalam hadis Bukhari, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina. Nah, apa nih wanita pezina gini gak lonte? Yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan. Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Maksudnya minum anjing yang kehausan tadi. Siapa wanita itu? Wanita pezina. Wanita pezina itu apa? Ya lonte itu. Gitu loh. Sama dengan kalau di Injil Yohanes itu, ya, Yesus dan wanita pezina ini siapa? Ya pelacur. Gitu loh. Terlepas apakah ini hadis sahih atau tidak, itu tidak dalam konteks diskusi kita. Terlepas Yohanes ini yang aku bilang kemarin itu ayat palsu, itu tidak juga dalam diskusi kita. Tapi yang ada bahwa hal-hal seperti lonte-melonte itu juga di kitab suci ada. Itu sudah ada sejak dulu, gitu loh. Kenapa enggak boleh bilang lonte? Kenapa? Jadi sekarang kita ini terlalu bikin ribut karena urusannya dibagi-bagi sesuai kemauannya sendiri-sendiri semua. Nih, lihat ini. Sebentar, belum aku. Ini. Ya. Perempuan yang berzina. Ini telah aku bahas waktu aku membahas video Yesus mencintai pelacur. Nih. Ya. Di sini juga perempuan berzina. Sama di hadis ini perempuan yang berzina. Itu kan larinya ke lonte semua ini. Ya. Jadi
dari semua yang pernah aku simpulkan, lonte itu bukan barang baru, bos. Sudah ada sejak dulu. Sejak Yahudi sudah ada. Sejak Nasrani yang kemudian jadi Kristen ada. Apalagi kepada saudara paling mudanya Islam juga ada. Gitu loh. Yang jadi masalah, kita suka berbahasa basi. Ya. Dalam konteks sosialnya ini loh, kita suka berbahasa basi. Sehingga nggak boleh bilang lonte. Apa kupu-kupu malam? Apa bedanya? Apakah lonte itu lebih bejat dari kupu-kupu malam, terus kupu malam lebih mulia dari lonte? Enggak. Apakah mencret itu lebih jelek daripada diare? Diare lebih bagus, lebih mulia? Kan ya juga enggak. Begitu juga tentang kudis dan eksim. Sama-sama penyakit. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau lihat sebuah permasalahan tuh lihat utuh. Lihat kausa prima, sebab akibatnya apa. Kenapa seseorang itu bilang lonte, itu harus kamu lihat. Jangan hanya kamu penggal. Wah, nggak elok ngomong lonte. Mbah, sopo gue sing ngajari ngono gue. Kita tuh harus lihat permasalahan utuh baru simpulkan. Lihat sebabnya. Mesti ada sebabnya, mesti ada akibatnya. Kan aneh kalau ada nggak ada angin, nggak ada hujan, bilang-bilang lonte. Kan aneh. Gitu loh. Berikutnya, kita memanggil seseorang. Oh, ini sepertinya aku dengar ada hadisnya, cuman aku belum dapat ya. Silakan kalian cari. Sesuai dengan apa yang dia lakukan, tentunya dalam hal keburukan, itu boleh, dan itu ada nilai-nilai yang aku ulangi lagi, edukasi supaya dia malu untuk disebut itu, sehingga dia malu, dia tidak mengulangi lagi itu, ya. Dan bagi yang belum pernah melakukan pun akan mikir 2 kali tidak melakukan itu, gitu, ya. Jadi itu semoga dalam penjelasan ini tidak ada lagi lonte di antara kita. Ya, jangan ada lonte di antara kita. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.